Mengenai anggaran, apalagi tadi porsi APBN dan yang lain-lain, nanti kita akan hitung ya. Jadi sebetulnya nggak ada yang disebut hari ini preconception 54% adalah APBN. Pertama, seperti tadi saya sampaikan, kita akan lihat tahapannya tadi yang sudah ada di dalam undang-undang, ada 5 tahapan. Tahapan yang paling awal adalah 2022-2024. Itu biasanya kalau di front end, ya pasti APBN akan lebih banyak. Karena biasanya itu namun kita tadi saya sampaikan 2022-2024 itu ada juga program-program yang semuanya harus diseimbangkan tadi, COVID, pemulihan ekonomi, pemilu, dan IKN ini. Maka kita semuanya nanti akan lihat di dalam konteks anggaran. Nah, untuk tahun 2022 ini kita akan lihat terutama kementerian yang paling depan sekarang ini, yaitu kementerian tempatnya PUPR. Jadi kita lihat kemarin dengan Pak Menteri PUPR, dilihat dari alokasi anggaran yang sudah ada dan bagaimana kebutuhan yang lebih urgent untuk memulai momentum pembangunan di sana. Ya, itu pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai IKN Nusantara, ya bagaimana soal pembiayaannya. Dan di bagian kedua obrolan kita mengenai IKN Nusantara, ada Ketua Pansus RUU IKN DPR, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dan juga ekonom Indef, sekaligus Direktur Eksekutif Indef, Institute for Development Economic and Finance, Tauhid Ahmad. Selamat pagi Mas Tauhid, selamat pagi Bang Doli Kurnia. Selamat pagi Mas Bayu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau soal anggaran, saya mau langsung aja karena sudah undang-undang kan begitu. Walaupun nanti silakan masukan-masukan dari Mas Tauhid bisa juga diterima oleh DPR begitu ya. Bang Doli, ini kalau anggarannya ini nanti siapa yang bahas dan kemudian akan pastinya seperti apa, terutama tadi saya ngobrol sama Pak Suharto Monoarfa untuk tahap pertama sekarang hingga tahun 2024 nanti. Bang Doli? Ya tentu nanti yang akan membahas itu adalah pemerintah juga termasuk dengan DPR ya, bicara soal penganggaran program pemerintah kan itu. Ya. Nah tapi yang perlu saya jelaskan adalah bahwa undang-undang ini kan adalah tahap pertama sekali gitu ya, hal yang sangat fundamental ya. Artinya ini adalah bentuk konsensus dari kita semua bahwa kita sepakat untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ya. Nah, ini juga ada kaitannya, Mas Bayu. Kenapa selama ini kemudian kita menyadari betul, ya terutama di Pansus, undang-undang ini harus bisa cepat diselesaikan. Karena kami dari awal berpesan bahwa program pemindahan ibu kota negara ini sebisa mungkin tidak terlalu membebani APBN. Nah, oleh karena itu harus ada skema-skema yang lain, kan itu kerjasama dengan pihak swasta, kemudian mengundang investor, kemudian ada lembaga-lembaga pembiayaan internasional misalnya begitu. Nah mereka semua itu kami dapat informasinya sebetulnya mereka ini melakukan kerjasama. Cuman pertanyaannya adalah apa landasan hukum atau apakah ada kepastian hukum tentang pemindahan ini. Nah jawabannya adalah karena kita ini juga adalah negara hukum, maka kemudian kita harus membentuk satu peraturan atau membentuk hukum berkaitan dengan itu. Ya. Nah, itulah kenapa misalnya undang-undang ini ada. Nah, tahap berikutnya setelah undang-undang ini selesai, masih ada peraturan perundang yang lain di perintah dari undang-undang itu ada beberapa yang harus diselesaikan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah, peraturan presiden. Nah, salah satunya juga adalah mengasah soal skema pembiayaan itu tadi. Oke, ya terbayang. Mas Tauhid, kalau kemudian kita melihat janji pemerintah, sebutlah kita bilang mengatakan gitu sejak awal, nanti pembangunan IKN Nusantara ini tidak akan terlalu tergantung pada APBN. Itu memungkinkan. Kalau saya dapat gambarannya sebagai bukan orang ekonomi, dari Bang Doli adalah, nanti akan ada swasta yang terlibat, akan ada mungkin investor sedemikian rupa akan masuk untuk ikut membangun IKN Nusantara ini. Nah hal semacam ini wajar, aman, apa yang kemudian harus kita perhatikan kalau memang skemanya nanti ke arahnya seperti itu, Mas Tauhid? Ya, yang pertama saya kira ukurannya adalah tidak membebani APBN adalah
seminimal mungkin memang porsi alokasi APBN dalam pembangunan IKN itu harus rendah. Kalau katakanlah pemerintah mengatakan sejak awal state batasannya adalah 19%, saya kira itu memang harus dipatuhi. Dan kalaupun nanti ada hitungan sampai 53%, berarti memang ada sisi kelemahan dari sisi perencanaan IKN ini dari segi pembiayaan. Jadi dipatok dari awal. Yang kedua, mengenai apakah 19% ini akan tercapai atau tidak, saya kira akan sangat sulit ya. Pertama adalah IKN ini bukan proyek yang atau pembangunan ibu kota yang semuanya menguntungkan secara finansial begitu ya. Karena kan proyek-proyek dibangun seperti pusat pemerintahan, kemudian perumahan, fasilitas infrastruktur, sedikit sekali yang secara finansial itu layak begitu. Misalnya untuk katakanlah infrastruktur untuk air bersih. Pengalaman di Indonesia, hampir seluruh katakanlah pembangunan PDAM di seluruh Indonesia, hanya 1 atau kurang dari 5 PDAM di satu kota yang menguntungkan, yang lainnya rugi. Sehingga pada akhirnya pemerintah memberikan subsidi. Itu yang pertama. Kemudian juga infrastruktur yang lain, misalnya perumahan dan sebagainya, itu banyak sekali mendapatkan subsidi atau bantuan pemerintah. Lebih-lebih adalah pusat pemerintahan, yang 100% adalah anggaran pemerintah. Karena itu saya kira keluar angka 53% atau 54% pada beberapa waktu yang lalu, itu adalah hitungan yang sangat jujur, bahwa pada akhirnya APBN itu menjadi jaminan, menjadi garansi ketika proyek yang dicanangkan pemerintah ini berjalan dimulai dengan adanya undang-undang. Tentu saya kira agak sulit bagi investor ketika melihat bahwa perencanaan pemindahan ibu kota dalam jangka waktu yang sangat lama dan ini sangat sulit sekali untuk diaplikasikan. Sehingga intinya saya kira agak berat kalau misalnya ini menggunakan APBN seminimum mungkin begitu. Oke, terbayang Mas Tauhid. Saya memudahkannya bagi diri saya sendiri dan juga pemirsa Sapa Indonesia. Ini kan bukan menginvestasi pembangunan hotel yang kemudian kita bisa membayangkan pemasukan hotel itulah yang dipakai untuk mengembalikan investasi, kira-kira begitu. Nah, Bang Doli, bahasan semacam ini nih di Pansus kemarin saya yakin dibahas, saya yakin Pansus sudah mempertanyakannya. Itu kira-kira bagaimana ini semua nanti investasi ini bisa tidak memberatkan di pemerintahan selanjutnya bagi pemerintahan Indonesia, siapapun pengganti Pak Jokowi nanti. Itu gimana kemarin diyakinkan oleh pemerintahnya, Bang Doli? Iya, pembahasan di Pansus ini sangat alot sebetulnya ya. Banyak isu juga yang kemudian terjadi dinamika perdebatan gitu. Artinya walaupun kita memang waktunya cukup sebentar, cuma sangat produktif dalam pembahasan yang hal-hal substansial. Nah, ada 4 yang kemarin sampai terakhir kami membutuhkan waktu yang agak lama ya. Pertama soal bentuk pemerintahan, yang kedua soal rencana induk ya atau master plan, yang ketiga adalah soal pertanahan, yang keempat adalah soal pembiayaan. Nah, pembiayaan dan rencana induk ini kan sering terkait sebetulnya. Nah, sejak awal kami sudah mengingatkan, begitu rapat pertama Pansus, sampaikan pemerintah bahwa jangan sampai ini terlalu membebani APBN. Nah, sekarang tinggal tergantung pemerintah sebetulnya ya, sejauh mana aturan-aturan prinsip. Jadi undang-undang ini kan bicara tentang hal-hal prinsip saja sebetulnya. Nah, teknis kemudian nanti bicara soal skema pembiayaan, kemudian pola kerjasama, bagaimana agar misalnya tidak terlalu banyak menggunakan APBN, itu kan tergantung pemerintah yang nanti akan melaksanakan ini gitu. Oke. Nah, kalau nanti ini sudah dijalankan begitu, kita tetap bisa berharap DPR mengawal ini semua untuk sesuai di dalam kemarin pembahasan di Pansus bahwa ini akan hanya membebaninya sekian persen saja. Nah, itu akan tetap dijaga. Itu akan tetap terjadi kan, Bang Doli? Pasti. Bahkan misalnya ada beberapa. Jadi yang paling penting itu kan kita harus begini melihatnya ya. Habis undang-undang ini, tahapan berikutnya adalah melengkapi peraturan perundangan.
peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, mungkin sampai peraturan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah, kemudian yang kedua adalah kita dulu kemarin juga membahas ya, tentang master plan rencana induk, yang akhirnya kita putuskan kita bagi dua, ya. Hal-hal yang pokok, yang kita sebut pokok ya, di dalam rencana induk itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam undang-undang ini. Jadi soal ketentuan umum, definisi gitu ya, kemudian tentang visi dan misi, indikator pembangunan, ya, kemudian soal termasuk skema pembiayaan. Nah, itu nanti akan, kalaupun mau dirubah atau mau dibahas kembali, ya, itu harus ada pembahasan dengan DPR. Ya. Gitu. Sebab begini kan. Satu bentuk. Ya, saya terbayang Bang Doli, karena ini juga yang mungkin saya tidak apple to apple, mohon maaf begitu ya. Mas Tauhid mungkin nanti setelah ini menanggapi juga. Artinya gini, kita pernah dengar ini nih Bang Doli, ketika kita ingin membangun kereta cepat Jakarta-Bandung begitu. Tidak akan membebani APBN, nanti akan ada investasi dari asing, kira-kira seperti itu. Tapi ternyata ujung-ujungnya DPR harus repot lagi juga. Kita juga mendengar bahwa kemudian pemerintah akhirnya harus mengeluarkan dana juga dari APBN. Nah, Mas Tauhid, agar hal semacam ini, sekalian saya dikoreksi kalau saya salah, sekali lagi bukan apple to apple begitu, tapi ini kan pernah kita dengar nih hal semacam ini, nggak akan deh dibebani terlalu banyak APBN gitu. Bagaimana menjaganya ini? Sekarang situasinya, saya melihat ini pemerintah udah pasti nih akan melakukan tahap pertama sampai 2024, bahkan peringatan kemerdekaan kita tahun 2024, insya Allah akan sudah dilaksanakan dari ibu kota yang baru. Bagaimana kita mengawal ini semua agar tidak terjadi seperti kereta cepat misalnya, Mas Ahmad? Ya, yang pertama adalah saya kira memang transparansi ya dari rencana induk dan termasuk pembiayaan. Misalnya pembiayaan, sumber-sumber manakah yang paling realistis bisa dilakukan dalam 1 sampai 2024 ya, 1 sampai 3 tahun ke depan. Jadi kita clear mana yang sumber pembiayaannya dari APBN maupun non APBN, termasuk misalnya kemungkinan pemerintah BI melalui PMN, terutama untuk infrastruktur BUMN karya. Saya kira juga harus clear karena kita bisa melihat berapa persen alokasi yang benar-benar APBN maupun semi APBN, karena pasti melalui PMN ataupun investasi melalui pembiayaan pada lembaga-lembaga pembiayaan infrastruktur seperti SMI dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja perlu dilihat pula strategi untuk belanja negaranya itu sendiri. Apakah memang pada tahap awal beban-beban itu sudah akan mengurangi alokasi belanja kementerian lembaga lainnya, karena kemungkinan ada relokasi dari kementerian lain ataupun proyek prioritas strategis nasional lainnya yang akan dikurangi dalam rangka memenuhi target pembiayaan infrastruktur terutama sampai 2024. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita juga harusnya bisa dimonitor adalah investor-investor global yang memang sudah positif assign untuk menanamkan usahanya. Nah, saya kira sampai saat ini belum ada yang masuk ke roadmap-nya di BKPM, investor yang sudah akan masuk atau berniat untuk membangun infrastruktur. Jadi dari sisi investor juga harus clear begitu. Jangan sampai memang kita tidak tahu informasi soal itu begitu. Ya, dimengerti. Jangan sampai investornya juga bahasanya apa ya? Investornya bodong lah, kalau bodong masih terlalu parah begitu, tapi kurang bonafit lah untuk membangun ibu kota ini, padahal kita ingin cita-citanya ini betul-betul terwujud. Nah, concern seperti ini yang dari Mas Tauhid Ahmad, Bang Doli Kurnia, ini bagaimana mengawalnya? Saya tahu Pansus sudah selesai begitu ya, mengawal ini menjadi undang-undang, menjadi payung hukumnya, tetapi bagaimana nanti DPR dalam hal ini secara umum akan mengawal ini semua? Ini proyek panjang yang harus tercapai, minim kontroversi, karena kita sedang membangun kesakralan bagi negara ini. Begitu bayangan saya. Ini ibu kota negara, jangan sampai berhenti di tengah-tengah begitu. Amit-amit. Bang Doli? Ya.
Ini memang adalah proyek yang atau program yang jangka panjang ya. Ya. Dan di dalam undang-undang itu juga kita sudah mengatur bahwa ini terdiri dari 5 tahap. Dimulai tahun 2022 sampai 2045. Jadi ini baru sangat permulaan dari pekerjaan panjang yang masih banyak PR-nya kan kira-kira begitu. Nah tentu DPR karena ketika ini menjadi program akan jadi program prioritas pemerintah, apalagi masuk program strategis nasional, ya seperti biasanya akan melakukan fungsi-fungsinya kan gitu. Betul. Baik itu mulai dari fungsi fungsi legislasi sudah kita selesaikan ya dengan mulai undang-undang. Kemudian kan nanti ada fungsi budgeting atau penganggaran ya. Tentu kan nanti akan melibatkan DPR dalam pembahasan APBN misalnya ya. Jadi kalau di luar APBN tentu DPR menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah gitu. Yeah. Tapi kalau nanti kemudian ketika program ini ingin mempergunakan APBN dengan catatan-catatan selama ini yang kita bahas di dalam penyusunan undang-undang ini, tentu DPR akan bisa mengontrol itu gitu. Yeah. Nah kemudian yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Jadi selama ini selama besok ini dalam melakukan pelaksanaan program ini, ya DPR akan selalu terus mengawasi ya, tentu berdasarkan melalui AKD masing-masing, komisi masing-masing yang terkait gitu loh di dalam pelaksanaan. Karena kan ini kan bukan hanya bicara soal sekedar infrastruktur, kami juga memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan soal pengembangan sosial kultural dan macam-macam ya, yang harus soal lingkungan hidup gitu ya, terus soal pertanahan. Nah itu dalam bayangan saya nggak bisa ya, kayak ada komisi khusus dibikin ad hoc sampai 2045 di DPR, Bang Doli, khusus komisi IKN Nusantara gitu. Nah, mengawal ini semua. Di undang-undang ini yuk, ya, kita menambahkan, DPR itu menambahkan satu bab tentang pengawasan dan pemantauan, melibatkan DPR. Nah, jadi cantolan hukumnya sudah ada. Nah, tinggal nanti bentuknya seperti apa, nanti mungkin akan ada pembicaraan DPR. Gitu. Ya, sehingga ini betul-betul kita melihatnya perwakilan rakyat kita di sana, di Senayan, di DPR begitu memang mengawal ini gitu kira-kira. Ya, jadi ada pasal yang kita tambahkan ini inisiatif dari atau gagasan dari DPR khusus untuk bagaimana supaya ini memang terkawal dengan baik. Ya, terbayang. Nah, kita tunggu nanti langkah-langkah ini, semua masih awal, payung hukumnya sudah terjadi. Saya meyakini ini berarti sebentar lagi kita akan segera pindahkan ibu kota, ini akan segera terwujud dan mudah-mudahan semuanya bisa transparan seperti Mas Tauhid tadi katakan, karena ini untuk kita semua, nggak boleh kita gagal kali ini, kira-kira begitu. Bang Doli Kurnia, terima kasih. Mas Tauhid Ahmad juga terima kasih sudah ngobrol singkat tapi padat kali ini. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi. Ya.